Berikut ini adalah soal ujian tulis UGM tahun 2018, kemampuan IPA, kode soal 575 nomor 5 ya, soal nomor 5. Jika fungsi f dengan fx sama dengan akar pangkat 3 dari x pangkat 3 tambah m pangkat 3 x pangkat 6 turun pada interval dari min tak hingga sampai min 1 dengan 8m pangkat 3 tambah 8 sama dengan. Bagi yang ingin mencoba soal ini silahkan di pause dulu videonya, nanti kita samakan jawaban di akhir. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi soal ini berhubungan dengan aplikasi turunan ya, karena diketahui ada sebuah fungsi turun ya. Jadi aplikasi turunan termasuk salah satunya menentukan apakah suatu fungsi itu naik atau turun ya. Coba kita tuliskan lagi, itu fungsi naik itu ketika turunan pertama fungsinya itu f aksen x itu lebih besar dari 0. Nah, kemudian ada juga dikatakan fungsi turun ketika turunan pertama fungsi tersebut itu lebih kecil daripada 0. Kemudian ada juga disebut stasioner. Nah, stasioner sesuai dengan katanya stasiun ya. Kalau di kereta api stasiun tempat berhenti. Nah, jadi ada sebuah keadaan di mana fungsi itu tidak naik dan juga tidak turun, tetapi dia berhenti. Maka disebut stasioner, stasiun asal katanya, tempat berhenti. Yaitu ketika turunan pertama fungsi itu bernilai sama dengan 0. Nah, ini ketiga konsep ini perlu kita ketahui ya. Nah, jadi dikatakan bahwa turun pada interval dari min tak hingga sampai min 1. Nah, untuk membaca interval ini kita coba gambarkan di garis bilangan ya. Nah, ingat kalau dia bulat penuh itu tanda kurung siku ya. Kalau dia tandanya kurung biasa itu bulat kosong, artinya bulat kosong itu tidak termasuk ya kalau bulat kosong. Tetapi kalau bulat penuh angkanya termasuk. Maka min 1 di sini min 1-nya termasuk. Dan arahnya min tak hingga ya. Kalau sebelah kanan tak hingga, kalau sebelah kiri min tak hingga. Jadi kalau kita gambarkan arah panahnya itu seperti ini. Nah, jadi dari min 1 sampai tak hingga. Sehingga untuk interval ini bisa kita sajikan dalam bentuk untuk batas nilai x-nya itu. X itu mulai dari kecil sama dengan min 1 sampai tak hingga ya. Jadi x-nya itu dimulai dari min 1. Nah, kalau kita jabarkan lagi, x kecil dari min 1 itu diperoleh dari untuk x sama dengan min 1 dan untuk x kecil dari min 1. Nah, jadi dikatakan bahwa fungsi turun itu ketika turunan pertama kecil dari 0. Nah, ketika dia bernilai sama dengan 0, maka itu stasioner. Sehingga secara tidak langsung soal ini menunjukkan bahwa fungsi itu turun dimulai dari stasionernya. Jadi dimulai dari stasionernya, maka sangat menguntungkan ketika tandanya itu kurung siku seperti ini. Nah, kalau kita dapat soal kurung biasa, maka kita akan mengerjakannya secara tidak pertidaksamaan ya, akan lebih sulit untuk menjabarkannya. Nah, coba kita turunkan dulu fungsi fx. Fx ini kalau kita jabarkan dalam bentuk eksponen lebih mudah ya. Kalau kita jabarkan dalam bentuk eksponen, yaitu x pangkat 3 tambah m pangkat 3 x pangkat 6. Nah, kalau kita turunkan dengan menggunakan aturan rantai, yang pertama kita turunkan terlebih dahulu fungsinya. Nah, jadi ini pangkat sepertiga ya. Sorry, berarti ini pangkatnya belum kita buat. Ini kan kita anggap sebuah angka berpangkat 1/3 gitu ya. Nah, kalau kita turunkan berarti sepertiga x pangkat 3 ditambah m pangkat 3 x pangkat 6. Nah, pangkatnya jangan lupa dikurangi 1, berarti 1 dikurang sepertiga yaitu 1 kurang 3 jadinya min 2/3. Nah, pangkatnya min 2/3 baru dikali dengan turunan yang di dalam ya, itu berdasarkan aturan rantai atau chain rules. Diturunkan di dalam kita peroleh yaitu 3x kuadrat. Jadi 3 diturunkan pangkat dikurangi 1, kemudian 6 kita turunkan jadinya ditambah 6 m pangkat 3 x pangkat 5. Nah, ini untuk hasil turunan pertamanya. Nah, untuk menentukan ini fungsi turun dari interval ini diketahui dimulai dari stasionernya. Kalau kita kerjakan dengan menggunakan fungsi turun melibatkan tanda pertidaksamaan, kita akan
menemukan jalan yang cukup panjang ya. Maka dengan menggunakan stasionernya saja itu cukup membantu kita dalam memudahkan mencari nilai M ya. Nanti kita pakai saja untuk stasionernya yang ada tanda persamaan sama dengan. Kalau kita pakai tanda persamaan bisa juga diselesaikan tapi sedikit lebih panjang. Ya, jadi kita akan gunakan saja nilai stasioner. Kita bersihkan dulu daerah sini, kita lanjutkan. Nah, jadi kita pakai untuk yang stasionernya saja. Untuk f aksen x sama dengan 0, berarti f aksen x itu sama dengan 0. Dengan x yang kita pilih yaitu tepat di -1 ya, karena x-nya sama dengan -1 dan x lebih kecil dari -1 seterusnya ya. Nah, jadi kita pakai saja x-nya dimulai dari stasioner. Yang x yang lebih kecil dari -1 ini akan menjadi turun seterusnya. Jadi untuk f aksen -1 itu sama dengan, tinggal kita substitusikan saja ke setiap x pada turunan ini kita ganti dengan -1. Sepertiga -1 pangkat 3 tambah m pangkat 3 -1 pangkat 6 dipangkatkan dengan -2/3 dikali dengan 3x kuadrat. Berarti kita lanjutkan ke bawah ya, 3 kali -1 kuadrat, -1 dikuadratkan ditambah dengan 6m kuadrat, m pangkat 3 ya, ini m pangkat 3 x pangkat 5, berarti -1 pangkat 5. Nah, nanti nilai f-1 ini nilainya adalah 0 ya. Jadi kalau kita kerjakan secara persamaan dengan menggunakan fungsi yang turun melibatkan tanda persamaan, kita akan mengerjakannya dengan garis bilangan, dengan batas-batas dan seterusnya, cukup sulit ya. Maka dengan stasioner ini cukup membantu untuk mendapatkan nilai M. Sehingga kita dapatkan sepertiga. Nah, -1 dipangkatkan 3 -1. Kemudian di sini -1 dipangkatkan 6 ya, positif 1 dikalikan dengan m pangkat 3. Jadi m pangkat 3 dipangkatkan -2/3 ya, -2/3 lalu dikali dengan, nah nilai yang ini berarti 3 kali -1 kuadrat kan berarti 3. Kemudian ditambah di sini m pangkat 3 -1 pangkat 5. Jadi min ya, kalau pangkatnya ganjil itu menghasilkan negatif, berarti min 6m pangkat 3. Nah, kemudian kalau ini kita jabarkan secara bentuk akar ya, coba kita lanjutkan dari sini. Berarti berlaku nanti ruas nolnya kita pindahkan ke kanan saja, yang ini yang sebelah kiri, berarti sepertiga. Kemudian ini pangkatnya negatif ya, berarti 1 per akar pangkat ini ya, akar pangkat 3. Di sini m pangkat 3 dikurang 1 dipangkatkan 2 ya, dipangkatkan 2. Nah, jadi kan m kurang 1 pangkat 2/3 ya, ini pas 2/3 dikali dengan 3 dikurang 6m pangkat 3, itu nilainya sama dengan 0 ya. Maka ini bisa kita pandang sebagai perkalian faktor ya. Jadi kalau kita kayak memfaktorkan gitu, kalau kita ambil ada kemungkinannya 1 per akar pangkat 3 dari m kuadrat dikurang 1 kuadrat itu sama dengan 0. Atau bisa juga dari 3 kurang 6 m pangkat 3 sama dengan 0. Coba yang sederhana aja kita pilih. Berarti 3 dikurang 6 m pangkat 3 itu sama dengan 0. Berarti 3 sama dengan 6 m pangkat 3. Berarti m pangkat 3 itu sama dengan 3/6 ya, atau sama dengan 1/2. Nah, ketika kita dapatkan m pangkat 3 1/2, berarti 8 kali 1/2 ditambah 8. Nah, 8 kali 1/2 itu adalah 4 ditambah 8 itu sama dengan 12. 12 ada di option yang B. Nah, ketika kita memilih untuk sama dengan 0, maka ini 0 sama dengan 1 ya, maka tidak diperoleh kalau yang kita ambil ini untuk sama dengan 0 ya. Jadi yang di sini tidak memenuhi. Yang cukup meyakinkan ya dari sini aja, 3 dikurang 6 m pangkat 3 itu sama dengan 0. Sudah dapat jawabannya, yang tepat adalah 12 ada di option yang